Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah usul fikih dengan tema mantuk dan mafhum. Baik, sebelum kita membahas materi tentang mantuk dan mafhum, lebih baik kita perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Heliana Maulida dengan NIM 22211111018 dari kelas 3A. Baik, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu mantuk. Pengertian dari mantuk. Secara bahasa, mantuk adalah berbicara, mengucap, yang dibicarakan, dan yang diucapkan. Sedangkan secara istilah, mantuk adalah makna yang ditunjukkan langsung oleh si pengucap. Bisa juga disebut dengan makna yang tersirat. Contohnya dalam potongan surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi fala taqulu lahuma ufi, yang artinya jangan kamu mengatakan kepada orang tua perkataan ah. Maksud yang dapat kita pahami dari potongan surat Al-Isra ayat 23 ini adalah larangan untuk mengatakan ah kepada orang tua. Kata larangan untuk mengatakan ah itulah yang dinamakan dengan mantuk. Selanjutnya ada macam-macam mantuk. Ada dua macam. Yang pertama itu lafal yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Dalam bahasa lain bisa dikatakan dengan nas, yaitu lafal yang bentuknya sendiri telah menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas atau sarih, tidak mengandung kemungkinan makna lain. Contoh, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Fasiyamu thalathati ayyami fil haji wa sab'ati idza raja'tum tilka atharatu kamilah. Yang artinya, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Nah, pensifatan 10 dengan sempurna telah mematahkan kemungkinan 10. Inilah yang diartikan lain secara majas atau metafora. Inilah yang dimaksud dengan nas. Selanjutnya, lafal yang memiliki kemungkinan lebih dari arti yang kedua itu namanya mu'awal. Mu'awal sendiri adalah lafal yang diartikan dengan makna rajih karena ada suatu dalil yang menghalangi dimasuknya makna rajih. Mu'awal itu berbeda dengan rajih sebab tidak ada dalil yang memalingkan kepada marju. Contohnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 24, wahfis lahuma janahad dzulli minar rahmah. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dalam surat ini kita tidak mungkin memberikan pemahaman kata jannah azuli pada ayat itu dengan pengertian sayap, yang merupakan arti rajih karena pada kenyataannya memang manusia tidak memiliki sayap. Karenanya kata itu harus diberi pemahaman dengan arti lain yang marjuh, yaitu perlakuan yang baik terhadap orang tua. Selanjutnya materi yang kedua yaitu mafhum. Pengertian dari mafhum. Secara bahasa, mafhum adalah yang difahami. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh lafal, tetapi bukan dari ucapan lafal itu sendiri, atau makna yang ditunjukkan oleh lafal tidak berdasarkan pada bunyi ucapan. Contohnya dalam surat Al-Isra ayat 23, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma, yang artinya maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada orang tuamu perkataan ah, dan jangan kamu membentak mereka. Dengan menggunakan pemahaman secara mafhum, di mana melaluinya dapat
diketahui haram hukumnya memukul orang tua dan segala bentuk perbuatan yang menyakiti keduanya. Tidak hanya perkataan saja yang menyakiti hati orang tua. Bisa dari perbuatan memukul, membentak. Nah, itu hukumnya haram karena karena telah menyakiti hati orang tua kita gitu. Lalu selanjutnya ada pembagian mafhum. Yang pertama ada mafhum muwafaqah, di mana mafhum itu memiliki makna pemahaman, sedangkan muwafaqah memiliki makna sejalan atau sesuai. Jadi mafhum muwafaqah itu adalah pemahaman yang sesuai dan sejalan dengan mantuknya. Contoh sama seperti yang di atas dalam surat Al-Isra ayat 23, fala taqulu lahuma uffin. Artinya janganlah kamu mengatakan kepada orang tuamu perkataan ah. Dari larangan di atas, mengatakan kata ah saja sudah dilarang dan diharamkan. Dan bagaimana jika perkataan ah itu diganti dengan perbuatan memukul? Bagaimana itu hukumnya? Nah, dari larangan dalam surat Al-Isra ayat 23 ini bisa kita pahami bahwa hukum memukul orang tua itu sama dilarang dan diharamkan, karena memukul dan menyatakan kata ah itu memiliki kesesuaian dan kesamaan makna, yaitu sama-sama menyakitkan hati orang tua kita. Tidak hanya kata ah, tidak hanya memukul, begitu pula dengan mencaci, menghina gitu dan sebagainya. Mafhum muwafaqah sendiri ada dua macam. Yang pertama ada fahwal kitab. Jika sebuah hukum yang terdapat dalam mafhum muwafaqah lebih kuat daripada mantuk. Contohnya memukul orang tua itu lebih menyakitkan daripada mengatakan ah kepada orang tua. Di sini kata memukul orang tua itu dinamakan dengan mafhum muwafaqah, sedangkan kata ah itu yang dimaksud dengan mantuk. Jadi perkataan ini itu yang dimaksud dengan fahwal khitab gitu. Yang kedua adalah mulhitab. Lahmul hitab adalah jika sebab hukum mafhum muwafaqah sama kuatnya antara yang ada mafhum muwafaqah dengan yang ada dalam mantuk. Contoh dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 yang artinya itu sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim yaitu secara zalim, sesungguhnya mereka itu seperti memakan api sepenuh perutnya dan mereka akan memasukkan ke dalam api yang menyala, yaitu neraka. Mantuk dari ayat ini adalah larangan untuk memakan harta anak yatim secara zalim, sebab larangannya adalah karena hal itu menghabiskan harta orang lain secara zalim. Bagaimana dengan membakar harta anak yatim? Bagaimana itu hukumnya? Karena membakar dan memakan itu sama-sama menghabiskan harta secara zalim, jadi hukumnya itu haram gitu. Selanjutnya pembagian mafhum yang kedua itu ada mafhum mukhalafah, di mana mafhum mempunyai arti pemahaman dan mukhalafah itu yang berbeda atau yang tidak sama dengan mantuknya. Jadi mafhum mukhalafah itu pemahaman yang bertentangan atau berkebalikan dengan mantuknya. Mafhum mukhalafah sendiri ada 5 macam. Yang pertama ada mahkum sifat. Mahkum sifat itu menetapkan hukum tentang sesuatu berlawanan yang dengan sifat yang disebutkan. Contoh Quran surat An-Nisa ayat 25,
Wa man lam yastati' minkum taulan ay yankihal muhsanatil mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatayatikum mu'minat. Artinya, dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini budak perempuan kalian yang beriman. Mahfum di sini tuh sifatnya jika budaknya tidak beriman atau kafir, maka tidak boleh dinikahi. Nah, gitu. Macam-macam mafhum mukhalafah yang kedua itu ada mafhum ghoyah, di mana mafhum itu memiliki makna pemahaman dan ghoyah itu batas. Jadi mafhum ghoyah itu berlakunya hukum sampai batas waktu tertentu. Contohnya itu wakulu washrobu hatta yatabayyana lakum khayyatul abyadu minal khayyatil aswadi minal fajri. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Surat Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini menunjukkan boleh makan dan boleh minum pada waktu malam bulan Ramadan sampai terbit fajar. Mafhum ghoyahnya ini adalah kalau setelah terbit fajar berhenti, berarti haram makan dan haram minum. Sedangkan mantuknya ini adalah sampai terbit fajar. Tuh. Kemudian ada macam yang ketiga itu macam yang ketiga ada mafhum syarat, di mana berlakunya kembalikan hukum sesuatu yang berkaitan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat dalam teks. Contohnya wa'atun nisaa shaduqatihinna nihlata fa in tibna lakum ay ana syai'im minuhu nafsahu faquluhu hani'an murri'an. Artinya berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati atau sukarela, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Persyaratan halalnya bagi suami memakan sebagian dari mahar istrinya itu dengan penyerahan secara senang hati atau sukarela. Itu mafhumnya ini, jika istri tidak menyerahkannya dengan senang hati atau sukarela, maka haram bagi suami untuk memakan mahar itu. Tuh. Macam mafhum yang keempat itu adalah mafhum adat, di mana mafhum itu memiliki pemahaman dan adat itu memiliki makna bilangan. Jadi mafhum adat itu pemahaman terbalik mafhum mukhalafah karena memahami dari sisi bilangan. Contoh dalam surat An-Nur ayat 4 yang berbunyi wajliduhum samanina jaldat. Maka deralah mereka yang menuduh itu 80 dera. Mafhumnya adalah hukum dera karena menuduh zina tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih. Kemudian macam yang terakhir itu adalah mafhum laqab. Jika tidak memenuhi kriteria nama atau gelar yang disebutkan, maka hukumnya tidak berlaku. Contoh dalam hadis Rasulullah SAW, fil ghanami rokoh. Dalam kambing ada kewajiban zakat. Secara mahkum laqab, selain kambing tidak wajib ada kewajiban zakat. Tuh. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika
presentasi atau materi yang saya sampaikan dalam video ini kurang jelas atau susah dipahami, karena saya sendiri juga belum begitu paham dengan materi eh, materi mantuk dan mafhum ini. Sekian dari saya, Heliana Maulida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.